Baik, Bunda, Teteh sayang, hari ini kita akan ngaji, apa judul kajiannya? Judulnya pernah sakit tapi tak sesakit. Baik, Bunda sayang, pertama Ahilman ingin memberikan satu pemahaman kepada kita tentang bagaimana cara kita memahami diri kita sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang paling sempurna. Hal ini disebutkan dalam Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan makhluk yang namanya manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Jadi mohon maaf, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Maka Bunda sayang, beruntung diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Namanya apa? Manusia. Ustadz, apa yang membuat manusia itu sempurna? Allah berikan kepada diri manusia 3 hal. Yang 3 hal ini boleh jadi tak sempurna diberikan kepada makhluk yang lain. 1, dalam dirinya manusia dikasih akal. Dikasih apa? Punya akal? Di mana akalnya? Banyak orang yang kalau ditanya punya akal, di mana akalnya? Di sini. Di sini mah otak. Akal itu mana, AA? Boleh jadi akal itu seluruh bagian yang ada dalam diri kita, unsur yang menyebabkan darah itu mengalir, yang dengan darah itu menentukan setiap aktivitas kita. Namanya apa? Akal. Makanya mohon maaf, Bunda, Teteh sayang, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita bawa dalam konteks pekerjaan kita, ngaruh nggak ke akal kita? Ngaruh, karena masuk ke darah kita, yang darah kita itu nanti membuat akal bisa berpikir atau tidak. Nah, semua punya akal. Fungsinya untuk berpikir. Untuk apa? Ya. Dan akal itu harus diaktifkan dengan cara apa? Belajar. Makanya Bunda sayang, kenapa harus belajar? Ingin mengaktifkan akal biar bisa berpikir. Kalau nggak belajar, nanti akalnya tidak berfungsi, jadi Bunda nggak bisa apa? Mikir. Makanya penting apa yang Bunda tonton, penting. Nonton jeritan hati istri yang tersakiti. Udah, yang terbayang deh sakit hati terus. Jadi akal itu harus diasah dengan cara apa? Belajar. Makanya Bunda sayang, kenapa wahyu yang pertama surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Betul? Berarti nggak cukup cuman belajar. Harus seperti apa AA yang bisa mengaktifkan akal? Belajar sesuatu yang bikin kita ingat sama yang nyiptain kita. Makanya ngaji. Betul apa betul? Bunda datang ngaji, belajar ilmunya Allah. Pengen apa? Pengen akal ini berfungsi sehingga bisa berpikir. Bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Itu pakai apa? Akal. Yang kedua, di dalam diri manusia Allah berikan jasad. Berikan apa? Jasad itu bahasa lainnya anggota tubuh. Dikasih nggak? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Siapa yang ngasih? Untuk apa Ustadz ini fungsinya? Untuk bergerak. Untuk apa? Makanya kalau punya tubuh tapi nggak difungsikan, jadi nggak bisa gerak. Maka izin, kalau lapar harus apa? Makan. Kalau haus harus, kalau capek harus istirahat, tidur, betul? Kalau badan pengen bagus, olahraga. Jadi semua ada caranya. Dan itu cara kita mengaktifkan tubuh kita. Makanya izin, Bunda jangan zolim sama yang namanya tubuh. Karena tubuh juga butuh asupan, betul? Karena banyak di antara kita yang kadang zolim sama tubuhnya. Sibuk, izin ya, sibuk mengaktifkan akalnya tapi lupa tubuhnya nggak ngikut, ujungnya sakit.
Jelas apa jelas? Nah, yang ketiga, ini yang makhluk lain tak punya, tapi manusia punya, namanya hati. Akal aja harus dikasih asupan dengan ilmu, belajar, betul? Badan aja dikasih asupan dengan makan, minum, istirahat, perawatan, olahraga, dan seterusnya. Dikasih, kira-kira hati harus dikasih asupan atau tidak? Harus. Kenapa Ustadz? Karena hati ini punya sifat qallaba yuqallibu. Fi'il madinya qallaba yuqallibu, sehingga jadi satu yang disebut dengan qalbun. Apa? Namanya apa? Qalbun. Artinya apa? Hati. Jadi manusia itu dikasih satu unsur, namanya apa? Hati. Hati ini sifatnya apa tadi? Qallaba yuqallibu, artinya mudah terbolak. Maka dalam bahasa Arab hati disebut dengan apa? Pertanyaannya, Bunda punya hati tidak? Mudah terbolak-balik tidak? Semua rasa ada di situ. Pernah bahagia, pernah sedih, pernah kecewa, pernah nerima, pernah sayang sama orang, pernah benci sama orang, pernah ngerasa dicintai, sering disakiti. Komplit. Ada pertanyaan, wajar tidak? Karena kita punya. Jelas. Makanya di awal kasih fondasi dulu. Kalau tema kita sekarang pernah sakit tapi tak sesakit ini, mohon izin. Berarti kalau dalam hidup selama kita manusia memungkinkan ada orang yang nyakitin kita. Biasa aja kayak tertekan gitu. Jawabannya kayak mewakili banget. Mungkin, mungkin. Bunda sayang, teteh sayang, gak mungkin kita bisa nyenengin semua orang. Malah faktanya mohon maaf, kita udah berbuat baik aja masih ada orang yang gak baik sama kita. Malah nyatanya kita udah berkorban yang terbaik aja bagi orang, masih ada aja orang yang ngecewain kita. Betul? Pertanyaannya, yang salah orang yang nyakitin kita, atau yang salah sempitnya hati kita? Jadi kalau kita bilang saya disakiti, pertanyaannya, yang salah orang yang nyakitin kita atau sempitnya hati kita? Bunda sayang, kita nggak bisa menata hati orang lain. Yang bisa kita tata adalah hati siapa? Hati kita. Maka sekarang kalau Bunda paham, Bunda teh manusia dan Bunda teh punya hati. Maka Bunda nggak boleh bilang gini, gimana ya caranya biar hati aku teh nggak ada yang nyakitin, biar hati aku teh kuat gitu. Aku Bunda sayang, kita nggak usah sekuat itu, karena kita ini siapa? Manusia. Apalagi menunjukkan kelemahan pada manusia yang lain, nggak boleh. Kenapa? Karena kita punya Allah yang menggenggam hati kita. Betul? Manusia ini punya hati. Hati ini mudah terbolak-balik. Nah pertanyaannya, siapa yang genggam hati kita ini? Allah. Maka perhatikan, hati ini hanya akan bisa menemukan ketenangan, kebaikan ketika hati ini kembali terpaut dengan yang menciptakan dan yang menggenggamnya, yaitu Allah. Bahasa gampangnya, Bunda tidak akan bisa menemukan ketenangan hati dalam setiap apa yang menyakiti hati selama Bunda jauh dari Allah. Nah, maka ini rumus tadi kata Bunda tidak akan bisa menemukan ketenangan hati dari sesuatu yang menyakiti hati kalau selama ini hatinya jauh dari siapa? Allah. Berarti masalah yang paling utama bukan seberapa sakit orang nyakitin kita, tapi seberapa sempit hati kita yang tidak menghadirkan Allah dalam hati kita. Maka Bunda sayang, berarti yuk kita kembalikan kepada rumus. Kalau ada orang yang nyakitin kita, wajar tidak? Boleh tidak? Wajar, boleh, nggak apa-apa. Itu hanyalah bagian takdir yang Allah tuliskan untuk kita. Betul? Tapi yang paling penting, setelah hati ini disakiti, gimana caranya agar kami ngerasa bahwa sakit hati itu bukan jadi akhir kehidupan kita.
Karena banyak di antara bunda yang ngerasa kalau udah disakiti, seakan-akan semuanya selesai. Contoh, bunda di rumah tangga, disakiti oleh suami. Kadang gak sedikit di antara bunda yang menyimpulkan, hidup saya selesai. Hidup saya udah gak ada nafas lagi. Maut atau nggak? Hidup saya kayaknya udah berat. Kenapa? Orang terdekat saya malah nyakitin saya. Shh, mohon izin. Seberapa sakitnya orang terdekat menyakiti kita, percayalah, masih ada Allah tempat bergantung kita. Betul? Makanya Ustadz gak mau, bunda gak mau, teteh gak mau frustasi, hancur, lebur karena sakit hati manusia kepada kita. Gak mau. Tenang, tenang. Hidup gak sesakit itu. Karena kita masih punya siapa? Allah. Maka nanti manusia, perhatikan perjalanannya. Setelah manusia disiapkan ini, maka manusia oleh Allah diuji. Dikasih kehidupan namanya dunia. Jadi ketiga ini, nih, akal, jasad, hati, gimana cara mengasahnya? Gimana cara mengevaluasinya? Kira-kira akal yang aku berikan, jasad yang aku berikan, hati yang aku berikan, kira-kira dipakai nggak sih sama manusia? Maka Allah kasih tantangan, namanya hidup apa? Dunia. Banyak manusia yang dikasih 3 unsur ini, dia hidup di dunia, tapi dia tidak bisa menikmati kehidupan dunia. Padahal Allah tidak mungkin menciptakanmu dalam keadaan sengsara dan sedih. Pasti Allah maunya kita gimana? Bahagia, betul nggak? Mungkin nggak Allah ngasih kita diciptain buat disiksa gitu? Kita diciptain buat sengsara? Enggak. Allah menciptakan kita buat apa? Bahagia. Bukankah doa kita semua sama? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Berarti kalau ada orang yang tidak bisa menikmati kehidupan dunia, padahal Allah sudah menciptakan dia dengan sempurna, jangan salahkan Allahnya. Boleh jadi yang salah kita manusia yang tidak memahami konteks dunia yang Allah ciptakan untuk kita. Pertanyaannya, bunda udah berapa tahun hidup di dunia? Oke, sebut saja 60, 50, 40, 30. Sudah puluhan tahun hidup di dunia, sudah bahagia apa belum? Sudah puluhan hidup di dunia, tahu nggak tujuan ini mau dibawa kemana? Jangan-jangan kita nih hidup tapi nggak hidup. Wujuduhu keadamihi, hidupnya seperti matinya. Kenapa bisa begitu, Karena ada di antara kita, mohon izin, karena lika-liku dunia yang sementara itu membuat bunda menyimpulkan dunia jahat sama kita. Padahal dunia nggak sejahat itu. Boleh jadi kita yang tidak paham aja hidup dunia ini untuk apa. Betul? Maka bunda tolong catat ini sekarang, dipercepat sama AA. Ada 5 ciri kehidupan dunia yang harus bunda pahami. Ada berapa? 1. Dunia ini waktunya singkat dan cepat. Apa waktunya? Singkat dan cepat. Bahasa lainnya Ingat ya, mulai hari ini apapun yang sifatnya di dunia itu sifatnya singkat, cepat, sementara. So kalau bunda bahagia, jangan euforia karena singkat, cepat. Begitu sebaliknya, kalau bunda lagi sedih, lagi sengsara, lagi terluka, jangan putus asa karena ini masih di mana? Dunia. Berarti sedihnya juga singkat, cepat, sementara. Jangan kebalik. Bunda mah kadang-kadang sok kumahanya memahami bahagia singkat, tapi memahami sedih itu lama. Padahal yang namanya dunia itu sifatnya sementara, singkat dan cepat. Izin ya untuk semua bunda, sayang teteh, yang hari ini sedang punya masalah, jangan pernah merasa ini masalah yang paling berat buat kita. Pada akhirnya, masalah kita akan selesai. Sebagaimana Allah selesaikan masalah kita yang sebelumnya. Iya apa iya? Sok jawab, sebelum ini ada masalah tidak? Selesai tidak? Sekarang ada masalah? Udah selesai belum? Mau selesai?
Kalau bunda mau selesai dengan masalah yang sekarang, bersiaplah. Karena biasanya setelah masalah yang satu, Allah kirimkan masalah yang dua. Betul? Tapi bunda jadi biasa-biasa aja karena paham dunia sementara, Ustaz. Kan ada ya, orang yang sudah di fase itu ada nggak? Ada. Orang yang ngerasa bahwa, apa yang bilang bunda mah udah ngalamin semua. Itu kan kayak orang yang sudah meresapi semua perjalanan hidup kita gitu. Betul? Dan percayalah, tidak ada masalah yang baru. Semua masalah yang hari ini kita hadapi, hakikatnya sudah pernah dilalui oleh orang-orang sebelum kita. Dua, ciri dunia ini bunda, ya, tadi waktunya singkat cepat, sifatnya permainan dan senda. Yang namanya permainan ada bosannya enggak? Yes, dunia. Makanya bunda izin ya, biasanya permainan itu senengnya sebelum kita main. Pengen nyobain. Setelah kita main dijalanin, bosan enggak? Makanya biasanya urusan dunia itu biasanya lebih nikmat sebelum kita miliki daripada setelah kita miliki. Iya apa iya? Suami bunda sekarang biasa aja kan? Kenapa bunda ngerasanya biasa saja? Karena bunda sudah merasa apa? Memiliki. Sudah bunda miliki. Betul nggak? Bunda masih ingat nggak awal-awal suami deketin bunda? Menyenangkan? Membahagiakan? Merindukan? Ditungguin kapan datangnya? Kapan dengar suaranya? Kapan ngajak jalannya? Sekarang berarti izin. Kalau bunda rasanya masih begitu, berarti bunda memandang suami sebagai apa? Dunia. Karena ngerasa biasa aja. Paham tidak? Dunia sifatnya sementara. Permainan, senda gurau. Jadi biasa aja. Ada orang yang nyakitin kita teh jadi biasa. Karena apa? Dunia, cacian orang, hinaan orang tak menentukan surga neraka untuk kita. Izin ya. Kenapa bunda suka bilang kenapa sesakit ini? Karena bunda tuh ngerasa dunia adalah akhir segalanya. Padahal cuman apa tadi? Permainan. Emang bunda bisa nyenengin semua orang? Nggak bisa tuh sayang. Nggak bisa. Sok, bunda udah baik luar biasa. Ada aja yang nggak baik. Gimana kita nggak baik? Bunda ngaji, yang komen ada nggak? Yang julid? Yang mencibir? Yang menghina? Biasa aja. Kalau bunda ngerasanya nggak biasa, berarti bunda masih melekat dengan apa namanya? Salah konsep. Coba dibuka surat Al-An'am ayat 22. 32, maaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah apa? Permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala taqilun. Tidakkah kamu mengerti? Jadi mohon izin ya bunda sayang. Yang bilang dunia ini permainan bukan AA. Yang bilang siapa? Allah. Makanya mohon maaf. Kalau bunda terlalu serius dengan permainan ini, maka bunda akan dipermainkan dengan permainan ini. Dunia sifatnya begitu. Ada yang cinta, ada yang benci. Ada yang nyenengin kita, ada yang nyakitin kita. Pertanyaannya, kalau semua yang kita minta, semua dikasih oleh Allah, sesuai dengan apa yang kita minta, maka dari mana kita bisa mendapatkan pahala sabar? Kalau semua orang mencintai kita, menyenangkan kita, menyukai kita, dan tidak ada yang menyakiti kita, maka dari mana bunda bisa mendapatkan pahala memaafkan? Bukankah semua itu terjadi karena Allah inginkan kebaikan untuk kita, agar kita memahami semua apa yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik untuk kita. Kalau rumah tangga bunda baik-baik saja, lurus gitu. Lurus,
lurus, lempeng gitu. Bagaimana bunda bisa nangis ketika malam, ketika tahajud? Bukankah bunda bisa tahajud karena bunda pernah disakiti dalam hidup? Betul? Bukankah bunda doanya bisa panjang karena pernah kecewa sama manusia? Betul? Berarti ada kebaikan tidak? Ada. Makanya ini semua hanya permainan. Kapan selesainya? Setelah dunia ini selesai, manusia kembali kepada Allah. Baru itu yang kemudian Allah katakan, ini hambaku yang selesai dengan ujian dunianya. Maka nanti yang ketiga, Ustadz, dunia itu waktunya singkat cepat, sifatnya permainan, isinya ujian. Makanya kalau ada yang bilang, gimana biar nggak ada ujian? Ya udah, nggak usah hidup lah. Ciri orang hidup itu pasti punya apa? Maka ujian itu dua tujuannya. Satu, menghapuskan dosa kita. Dua, mengangkat derajat kita. Sekarang bunda pernah sakit dalam hidup. Boleh jadi rasa sakit itu dua tujuannya Allah hadirkan. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa kita. Dua, Allah sedang mengangkat derajat kita. Berarti kalau ada yang nyakitin dalam hidup kita, sesungguhnya adalah pesan cinta dari Allah. Karena dengan rasa sakit itu, kita bisa tahu ini Allah sedang mencintai saya. Tinggal pertanyaannya, selama ini bunda kalau disakiti yang diingat Allahnya atau orangnya? Karena yang diingat adalah orangnya, maka bunda menyimpulkan pernah sakit tapi tak sesakit. Padahal kalau bunda ingat Allahnya, makin sakit rasanya, makin banyak dosa yang Allah hapuskan, makin tinggi derajat yang Allah hadirkan. Gimana makin tinggi derajat? Faktanya saya makin terpuruk. Iya, dunia terpuruk. Tapi bukankah surga disiapkan bagi orang yang patah hatinya, yang sakit hatinya, kemudian dia sabar menghadapinya? Betul? Kan ada disebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 24. Kata Allah, nanti ada surga, yang surga itu di setiap pintunya ada malaikat. Ngapain Ustadz? Malaikat itu depan pintu surga nyambut kita. Siapa yang malaikat sambut? Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Salam untukmu. Siapa? Yang sabar. Dicatat. Kenapa dia sabar? Iya, dia sabar dalam taat kepada Allah. Dia sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan dia sabar karena selama di dunia ujiannya disegerakan oleh Allah. Dan dia sabar. Ujiannya ujung ke ujung. Punya orang tua nyakitin dia. Punya suami nyakitin dia. Punya anak nyakitin dia. Punya ipar nyakitin dia. Punya teman nyakitin dia. Ustadz rasanya semua nyakitin saya. Komplit Ustadz. Ada yang begitu apa enggak? Kalaupun enggak komplit begitu, mungkin ada yang satu bagiannya. Ada enggak? Ada Ustadz. Ini semua nih sakit bener Ustadz. Tapi dia bilang, ini semua dari Allah. Pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah selesaikan semua masalahnya. Meninggal nanti dia wafat. Dihisab oleh Allah. Ternyata hisabnya ringan. Dia bertanya sama malaikatnya Allah. Wahai malaikat, kenapa siksa hisabku ringan begini? Iya, karena selama di dunia Allah segerakan ujiannya. Allah ringankan hisabnya sekarang. Karena engkau sabar selama di dunia. Sampai yang bikin kaget, selesai hisab, dia masuk surga. Jeger. Dia ada di surga VIP. Kaget. Orang nanya sama dia, Cetuti, kenapa Cetuti ada di surga? Kaget. Cetuti teh perasaan mah mohon maaf. Waktu di dunia teh ngaji biasa aja. Ngajinya cuman pas Ustadz Hilman doang Cetuti mah. Perasaan mah ngajinya nggak rajin-rajin amat. Perasaan mah Cetuti teh soleh-soleh banget. Perasaan sholatnya juga cuman yang wajib-wajib doang. Perasaan sodakohnya juga cuma 2.000. Baca Qur'annya juga masih banyak yang salah. Tapi nah Cetuti teh bisa di surga. VIP.
Padahal kita tahu cetuti teh di Indonesia teh baheula teh naon? Instruktur senam zumba. Apal dak senam we terus gawena teh. Senam. Sampai waktu ngaji lah pokoknya. Tapi nanti bisa masuk surga. Ternyata dibuka kitabnya, dibuka buku catatannya, dibuka hisabnya. Ternyata cetuti selama di dunia itu ujiannya bertubi-tubi. Cetuti mah Masya Allah diuji suami nate, ya Allah. Temere nafkah. Matak cetuti jadi instruktur zumba. Ternyata kermas suaminya temere nafkah, tidak bertanggung jawab. Di KDRT, diselingkuhi. Tapi cetuti punya anak 2, diurus sama cetuti, sabar jadi ibu yang single moms, single parent. Dia sambil berdoa kepada Allah. Ternyata ini yang membuat cetuti diangkat derajatnya. Makanya bunda sayang, ada satu surga yang surganya lebih luas langit dan bumi. Mau nggak? Ada satu surga yang Allah siapkan untuk orang yang surganya ini lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa Ustaz? Untuk 3 golongan orang. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Yang pertama, bagi orang yang senantiasa berbuat baik, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, bagi orang yang pandai menahan marah. Dan yang ketiga, bagi orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Perhatikan. Ini surga yang luas langit dan bumi. Mohon izin. Bukan untuk orang yang sholat tahajud. Bukan untuk orang yang tadi ngaji. Bukan untuk orang yang tadi puasa. Bukan untuk orang yang haji umroh. Tapi surga ini Allah berikan bagi 3 golongan. Yang berinfak dalam keadaan lapang sempit. Bagi orang yang pandai menahan marah. Bagi orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Boleh jadi bunda teh masuk surga lewat jalur yang mana? Kan bunda mah rada teu yakinnya asup surga teh nya. Nya ngandelkeun salat banyak yang tidak khusyuk. Betul? Kadang banyak lalainya. Kadang azan zuhur jam 12 salatnya jam 2. Kadang azan asar jam 3 salatnya jam 5. Betul? Bunda ngandelin baca Quran masih banyak yang salah tajwid makhrajnya. Ngandelkan sodakoh kadang yang terkecil. Betul? Bunda kalau sodakoh yang terbesar apa yang terkecil? Yang terbaik apa yang tersisa? Jangan-jangan bunda teh masuk surga karena dunia isinya apa? Ujian. Tapi bunda teh sabar. Kata Allah, ini hambaku. Sabar, sok asup surga. Sok. Wajah-wajah tersakiti semua. Yang keempat, dunia itu tugasnya ibadah. Bunda sayang, apapun keadaannya, kembalikan ke Allah. Niatnya jadi apa? Ibadah. Tujuannya ridho Allah dan surga. Dah, nih 5 ciri kehidupan dunia. Waktunya singkat, cepat. Berarti semua yang ada di dunia waktunya singkat, cepat. 2. Dunia sifatnya permainan dan senda gurau. 3. Dunia isinya ujian. 4. Dunia tugasnya ibadah. 5. Tujuan dunia adalah ridho Allah dan surga. Maka bunda tidak akan pernah keluar kalimat sakit hati kalau bunda paham dunia, paham manusia. Yang genggam siapa? Allah. Maka rumusnya, Ustadz, kalau kita lagi sakit hati, apa amalannya, apa sikapnya? Setidaknya ada 3 yang bisa bunda lakukan. 1, tenangkan hati. Ingat bunda, kadang kata AA tadi, yang sakit bukan sakit hatinya, tapi yang sakit itu sempit hati karena nggak tenang. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu sebelum kita tahu apa di balik hikmah itu. Bunda di sini banyak yang kurang tenang kadang menghadapi sesuatu itu. Suami marah, bunda ngapain? Jangan pernah memadamkan api dengan api. Yang ada bukan padam, yang ada kahuruan. Suami marah, ini salah kamu. Salah kamu.
Dua-duanya saling menyalahkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa memadamkan kesalahan itu? Bunda, kadang izin ya, suami marah, justru hadirnya bunda harus seperti rembulan, tahan, tenang. Ke suami bilang, kamu, gara-gara kamu. Iya, iya, gara-gara saya. Selesai kan? Nggak bisa, nggak tenang. Belum Allah di hati, belum. Sekarang bunda, suami marah, bunda marah. Terus apa kesimpulannya? Ujungnya berantem. Dan izin ya, yang paling sakit itu memadamkan api setelah semuanya terlanjur padam. Bunda merasa ingin memadamkan, tapi salah memadamkannya. Dengan cara membakar tubuh kita. Yang ada, apinya mungkin padam, tapi tubuh kita terbakar makin parah. Betul? Kalau ada kebakaran, kumaha carana? Bunda menghindar, biar nggak kena apinya. Tapi menghindarnya bukan jauh-jauh. Bunda panggil pemadam kebakaran, tolong padamkan apinya. Coba sekarang belajar. Suami nyalahin bunda, ini semua rumah tangga kacau gara-gara kamu. Dan izin ya, ibu kan juga punya hati ya bu ya. Sabar ada batasnya enggak? Enggak ada. Yang ada batasnya itu kemampuan kita bersabar. Betul enggak? Bunda, punten, akalnya enggak dicas. Hatinya nggak disentuh, di rumah disakiti, marah tidak? Keluar kalimat yang bunda juga sama. Punten ya, selama ini ayah terus yang nyalain bunda. Mulai itu, mulai. Setan seneng nggak? Cek setan teh, tah gitu cek. Lawan cek, da cek teh punya harga diri cek sah ya teh. Kan setan maunya gitu kan? Padahal tadi ketika bunda disakiti, Allah sedang nyiapin surga tadi tuh. Yang luasnya seperti apa? Langit dan bumi. Bunda udah gak marah, udah halus ya. Salangkah deui asup surga. Setan mancing. Cek setan teh, lawan udah keluarlah. Ayah, emang saya terus yang salah. Pemimpin rumah tangga ini teh maneh. Langsung keluar. Terjadi asup surga. Bunda nanya, atau sampai kapan saya teh sabar wae. Mah ngomong sabar tak segampang itu Kan mulai ya. Tapi bunda nggak akan masuk tahapan kedua kalau bunda satunya belum selesai. Makanya tenangkan hati dulu. Tenang dulu. Tenang. Karena yang membedakan orang beriman dengan orang yang kurang iman apa? Tenang. Rodu 28. Orang beriman itu hatinya tenang tuh. Berarti kalau bunda nggak tenang, yang kurang imannya, bukan kurang duitnya. Yang kurang bukan baiknya suami, yang kurang iman kita memahami apa yang Allah titipkan kepada kita. Tenang. Ciri orang beriman itu apa? Tenang. Dan izin, bunda ngaji sama AA, mungkin ya, AA nggak tahu pasti. Tapi AA berharap sama Allah, yang bisa bunda dapatkan minimal tenang hati. Ilmu AA sama dengan yang lain. Penyampaian mungkin ada yang lebih hebat daripada yang sekarang. Ilmunya lebih pinter banyak. Tapi AA berharap sama Allah, ilmu AA biasa-biasa aja, cuman gini-gini aja. Tapi saya berharap semoga apa yang AA sampaikan bisa menenangkan hati. Minimal ibu datang ngaji 2 jam, duduk, minimal tenang dulu. Minimal ngerti, iya betul. Makanya di luar, bunda follow Instagram AA, lihat video AA, belajar lagi, betul nggak? Nanti lihat di TV, belajar lagi. Memang yang namanya hati mudah terbolak-balik. Makanya Allahnya dibawa terus, jangan di masjid terus. Di masjid ada Allah, di rumah juga harus ada. Makanya bunda di rumah harus melibatkan Allah. Sing tenang, yang diingat jangan suaminya, yang diingat siapa? Jadi bunda lihat suami teh, ini titipan Allah, ini takdir Allah. Maka yang pertama apa? Tenangkan apa? Sok belajar tenangin hati. Nanti bunda untuk tenangin hati, baca doanya ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ala dini. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di jalan agamamu.
Jadi yang bikin tenangnya hati bukan siapa-siapa, tapi Allah. Tapi Allah. Yang kedua, Bunda, kalau rasa sakitnya terus terjadi, maka sebagai manusia biasa, Bunda boleh klarifikasi. Boleh membela diri, tabayun, menjelaskan, boleh. Tapi dengan adab yang baik. Kan Bunda nggak boleh membiarkan kebohongan terjadi, nggak boleh membiarkan fitnah terus datang sama kita, betul? Kadang Bunda butuh bicara, butuh disampaikan, maka boleh klarifikasi, tapi pada sesuatu yang membawa kebaikan bagi kita. Bukan membawa kemadharatan. Contoh, Bunda ada masalah dengan suami, suami merasa terus nyakitin kita. Bunda boleh tanya, ayah, sampai kapan ini semua terjadi? Ayah bisa berubah enggak? Mama udah ngaji ya. Sudah pelan-pelan mama teh berubah. Tapi gimana ini rumah tangga kalau cuma mama doang yang berubah? Jadi klarifikasi. Itu boleh. Membela hak itu ibadah. Selama Bunda tidak menyakiti yang lain. Jelas? Tinggal yang ketiga nanti. Caranya jaga diri. Dengan dua hal. Satu, ilmu. Dua, amal soleh. Apa? Jaga diri Bunda dengan ilmu dan amal soleh. Maka sekarang Bunda datang ngaji dalam rangka apa? Menjaga diri. Karena kalau nggak ada ilmunya, yang keluar pasti nafsunya. Betul? Apalagi perempuan. Perempuan itu bermainnya dengan perasaan. Jadi kalau hati perempuan tidak diisi dengan ilmu, maka yang bermain adalah perasaan-perasaannya. Curiganya, prasangkanya, sakit hatinya, traumanya, lukanya. Itu yang dirawat terus oleh yang namanya perempuan. Maka Bunda belajar untuk bisa menjaga itu. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan rasa sakit di hati kita dengan kebaikan. Ada 3 caranya. 1 apa? Tenangkan hati. 2, klarifikasi. 3, jaga diri. Gimana caranya menenangkan hati? Gimana caranya mengklarifikasi? Dan gimana caranya menjaga diri? Insya Allah kita akan bahas di kajian As-Sakinah selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Bunda, terima kasih banyak atas perhatiannya. InsyaAllah sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.